Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi. Kembali lagi, kembali lagi di podcast kami, podcast PGSD kita, Pungki dan Mafta. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pembelajaran terpadu model networked atau membentuk jejaring. Nah, sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Mafta Aulia Tiara Putri dari jurusan PGSD Universitas Negeri Surabaya dari kelas PGSD 2022C yang akan membantu pada podcast kali ini sebagai moderator. Sebelumnya, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Sebelum itu, boleh dong pemateri kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Kak Pungki. Halo Kak Mafta, terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa karena saya diajak untuk bergabung dalam pembahasan materi yang sangat-sangat seru sekali dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai calon seorang guru. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pungki Dwi Abdata, saya dari mahasiswi PGSD Universitas Negeri Surabaya, Angkatan 2022. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Kak Mafta tadi, di sini kita akan membahas model pembelajaran membentuk jejaring atau networked atau pembelajaran terpadu ataupun juga bisa disebut dengan pembelajaran kolaboratif. Gimana nih, teman-teman audiens? Apakah sudah siap menerima dan berdiskusi bersama mengenai materi yang tadi? Sepertinya teman-teman ini sudah sangat siap dan sangat kepo sekali tentang apa sih itu pembelajaran membentuk jejaring atau networked itu, Kak Pungki. Jadi langsung saja ya, tanpa berlama-lama, sebenarnya apa sih pengertian dari pembelajaran membentuk jejaring atau networked ini menurut Kak Pungki sendiri? Baik, teman-teman. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya mulai penjelasan apa sih model pembelajaran membentuk jejaring atau networked atau pembelajaran kolaboratif. Jadi, menurut Hosnan pada tahun 2014, bahwa pembelajaran terpadu atau networked atau kolaborasi adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seseorang ahli dalam mencari data atau keterangan sehubungan dengan mata pelajaran yang disukai atau diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu sendiri dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa bacaan, internet, radio, teman sebaya, orang tua, atau guru yang dianggap ahli oleh siswa tersebut. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri. Artinya, siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahu yang besar dalam dirinya. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik dari pembelajaran networked. Karakteristik dari pembelajaran networked menurut Forgarty pada tahun 1991 menjelaskan bahwa A. Potensi terciptanya sumber belajar antara banyak pihak yang membentuk sebuah jaringan. B. Sumber belajar yang digunakan beragam, dapat berupa buku, majalah, internet, televisi, radio, teman sebaya, orang tua, ataupun guru yang dianggap ahli. Yang C. Menimbulkan minat siswa dalam mencari informasi. Dan yang D. Memungkinkan siswa untuk aktif dalam mencari informasinya sendiri. Yang E. Membuat siswa mampu menyimpulkan informasi yang dapat diperoleh. Dalam penerapan pembelajaran terpadu atau networked, guru perlu memikirkan apa yang siswa minati. Kemudian, guru merencanakan pembelajaran untuk siswa dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Dan siswa juga dapat bekerja sama dengan orang lain, seperti teman sebaya, orang tua, ataupun guru yang dianggap ahli dalam bidangnya. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah penerapan pembelajaran networked. Yang pertama yakni analisis perkembangan anak. Jadi kita harus menganalisis dulu anak tersebut itu dapat berkembang dalam bidang apa sehingga kita lebih mudah untuk mengarahkannya untuk bagaimana sih kamu harus mencari informasi itu di ini karena dia sudah tahu
arahnya akan kemana. Kemudian yang B, tentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Kemudian yang ketiga, buatlah rancangan kegiatan mingguan atau RKM. Gunanya untuk menstruktur. Jadi rancangan kegiatan yang akan kita berikan kepada peserta didik itu dapat terstruktur setiap minggunya. Jadi tujuan dari apa yang kita sampaikan juga dapat lebih terarah karena di setiap minggunya kita sudah ada rancangan kegiatan. Selanjutnya yang keempat, tentukan tema dan subtema. Kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak atau perkembangan peserta didik. Kemudian yang kelima, tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Kemudian yang keenam, desain model network guide, lalu masukkan minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Kemudian yang ketujuh, hasil dari rancangan model jaringan atau network guide dapat dimasukkan dalam rancangan kegiatan harian dengan berpijak pada tema dan subtema yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya menentukan media, fasilitas, strategi, dan pendekatan ataupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan seperti pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Yang terakhir yakni evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan rangkaian kegiatan harian yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya yakni kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran network yang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari pembelajaran terpadu tipe network yaitu kita dapat memfasilitasi siswa untuk melatih sikap disiplin serta mendorong siswa untuk bekerja sama dengan seseorang yang ahli di bidangnya. Kegiatan ini akan menimbulkan sikap kerja sama siswa dengan orang lain yang dianggap siswa sebagai ahli. Selain itu, pembelajaran terpadu tipe network juga menumbuhkan terciptanya rasa ingin tahu siswa yang menimbulkan keterkaitan dan motivasi belajar siswa dengan orang lain. Kemudian kekurangan dari tipe network yaitu dapat menyebarkan minat yang terlalu tipis dan tidak berkonsentrasi atau memecahkan perhatian siswa sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Selain itu, motivasi anak akan berubah seiring berjalannya waktu sehingga kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Baik, itu saja Kak Mafta penjelasan singkat mengenai apa sih pembelajaran membentuk jaringan atau yang biasa disebut dengan network atau pembelajaran kolaborasi. Wah, sangat luar biasa nih Kak Pungki. Penjelasannya sudah sangat jelas, mulai dari pengertian, kemudian ada karakteristik pembelajaran network, langkah-langkah penerapan, ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin dipertanyakan lebih jauh tentang apa sih itu pembelajaran network, bisa langsung raise hand ya. Oke, di sini sudah ada Kak Nelly Najwa. Silahkan bisa langsung ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Eh, Mbak Pungki, mohon izin bertanya ya. Begini, bagaimana model pembelajaran berbentuk jejaring atau networked ini di sekolah dasar dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial siswa, begitu? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang sungguh sangat luar biasa. Saya izin menjawab ya Kak Nelly dan mohon maaf apabila nanti jawaban saya kurang atau tidak puas untuk Kak Nelly. Nanti mungkin kita bisa di next waktu kita diskusi bersama lagi. Jadi pertanyaan Kak Nelly yang sangat luar biasa yakni bagaimana model pembelajaran berbentuk jejaring di sekolah dasar dapat memengaruhi perkembangan keterampilan sosial siswa. Jadi, model pembelajaran berbentuk jejaring di sekolah dasar dapat memengaruhi perkembangan keterampilan sosial siswa secara positif dan negatif. Jadi, untuk secara positifnya, kolaborasi online atau kolaborasi yang dilakukan mereka itu dapat memungkinkan siswa untuk belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif,
bekerja dalam tim, dan dapat memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama. Ini dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka, karena secara tidak langsung mereka akan berinteraksi dengan sesama temannya, teman sebaya. Itu yang membentuk nilai sosial bagi mereka. Kemudian ada juga nih dampak negatifnya, seperti resiko sosial jika siswa terlalu fokus pada interaksi dan dapat mengabaikan interaksi di dunia di lingkungan yang lain. Jadi seperti ini, ketika suatu peserta didik atau suatu siswa itu sudah terfokus pada satu mata pelajaran yang memang mereka senangi, mereka minati, dan mereka gali lagi informasinya, kemudian mereka akan tetap fokus pada satu titik itu, tetapi dia akan mengabaikan mata-mata pelajaran yang mungkin tidak disukai. Jadi itu dampak negatifnya. Seperti itu, Kak Nelly. Bagaimana Kak Nelly? Apakah jawabannya sudah bisa menjawab? Luar biasa menjawab, Kak. Terima kasih ya. Siap, Sama-sama. Di sini udah ada pertanyaan dari Kak Eva. Jadi pertanyaannya, menurut Kak Pungki, keterampilan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik yang berpartisipasi dalam model pembelajaran membentuk jejaring? Silahkan Kak Pungki. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang juga sangat luar biasa, karena pertanyaan-pertanyaan ini cukup sangat menggali lagi informasi yang sebelumnya belum saya sampaikan ya. Jadi pertanyaannya, keterampilan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik yang berpartisipasi dalam model pembelajaran kolaboratif? Jawabannya, keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik yang berpartisipasi dalam pembelajaran kolaboratif adalah dapat pembentukan kelompok. Yang kedua, bekerja dalam satu kelompok atau tim. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah satu kelompok atau tim. Dan yang keempat yaitu dapat memanajemen perbedaan antara kelompok. Karena perlu kita ketahui bahwa setiap anggota, setiap individu, setiap manusia itu memiliki berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ketika kita dikelompokkan dalam satu kelompok, kita dapat mengetahui perbedaan dari masing-masing individu. Seperti itu, Kak Mafta. Baik, sangat jelas ya jawaban dari Kak Pungki. Nah, tidak terasa nih, kita sudah lama berbincang-bincang. Mungkin itu saja sih Kak Pungki, pembicaraan singkat kita tentang pembelajaran networked. Jadi, pembelajaran networked adalah model rancangan kurikulum yang berfilosofi. Jika dilaksanakan dalam pembelajaran, akan memberikan bekal kepada siswa untuk mampu memfilter atau memilih seluruh kegiatan belajar melalui kacamata keahlian dan kemampuan membuat hubungan internal dan mampu memandu ke jaringan kerja eksternal dari para ahli di lapangan atau bidang-bidang terkait. Nah, itu saja sih bincang-bincang kita ya Kak Pungki. Baik, Kak Mafta. Sebelum itu saya ingin sedikit berpantun, Kak Mafta, tentang kita, Boleh, tentang boleh. Jadi, pergi ke kebun binatang melihat buaya. Cakep. Buayanya mau digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga kelompok kita mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Nah, itu saja teman-teman. Terima kasih telah setia menemani kami di podcast PGSD kita, Pungki dan Mafta. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.